Selamat datang di dunia Manji. Keisha Lefronka Tak Ingin Usai adalah sebuah lagu yang cukup fenomenal di bulan ini. Karena belum 1 bulan sudah mencapai 17 juta views di YouTube. Dan juga video liriknya 15 juta views di YouTube hari ini. Nggak tahu besok, nggak tahu besoknya, atau pada saat video ini tayang. Tapi yang menarik adalah ketika live, Keisha sering membawakan lagu ini false. Jadi gimana tuh? Saya melihat di beberapa postingan Instagram, juga di YouTube, banyak banget yang ngebahas tentang Keisha false saat membawakan lagu Tak Ingin Usai. Tapi sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat buat Keisha Lefronka. Akhirnya lagunya buar meledak. Dan pastinya buat Mario G. Clow juga, ini adalah lagu kedua yang meledak banget setelah pesan terakhirnya Lyodra. Mario adalah seorang musisi, penyanyi, komposer yang saya suka banget nih dari generasi baru. Karena dia sangat menjanjikan dan dia memainkan musik juga jago banget. So, tinggal kita tunggu aja Mario mengeluarkan lagunya sendiri, dia bawain sendiri dan meledak. Tinggal tunggu waktu menurut saya. Dan gila sih, di angkatan Keisha ini hampir semuanya jadi. Sebut aja Lyodra, Tiara, Ziva, Novia, Mahalini, Nuka, lalu juga sekarang Keisha. Akhirnya Keisha punya sebuah lagu yang meledak banget, Tak Ingin Usai ini. Dan buat saya ini adalah sebuah pencapaian yang perlu diberi tepuk tangan oleh semuanya. Yeay. Karena akhirnya bukan cuma penggemar idol doang yang menyukai lagunya, tapi memang masyarakat umum. Emang lagunya enak banget sih. Nah terus falasnya bagaimana? Sebelum kita bahas, teguk dulu teh gelas. Asli grey tea, asli tehnya, asli melatinya, asli enaknya, dan asli Indonesia. Oke, banyak sekali komentar-komentar, baik yang biasa-biasa aja maupun yang agak jahat, tentang Keisha yang falas membawakan lagu Tak Ingin Usai. Terutama di bagian high note-nya nih. Ini adalah sebuah dilema. Di lagu Tak Ingin Usai, bagian yang sering false dibawakan itu adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh orang. Dan juga bagian yang paling sering di cover oleh orang. Karena memang bagian itu enak banget sih. Waduh, disitunya udah mulai naik sampai klimaks gitu. Dan memang harusnya seperti itu dibawakan menurut saya. Dilemanya adalah ketika Keisha sedang dalam keadaan capek, sedang dalam keadaan kurang prima, atau mungkin badannya lagi kurang sehat, lagi belum cukup latihan, tiba-tiba harus nyanyiin lagu itu, kemungkinan dibawainnya pasti bagian situ false. Dan ini sering terjadi teman-teman, bukan cuma sama Keisha, sama saya, sama musisi-musisi lain, vokalis-vokalis besar bahkan. Ketika sebuah lagu hits, tentunya panggilan manggung akan banyak, jadwal padat. Nah disitulah ada yang kurang istirahat, ada yang belum terbiasa dengan intensitas panggungan yang begitu padat. Nah generasi ini, generasi Lyodra, generasi Tiara sampai ke Keisha ini adalah generasi yang panggung off air-nya waktu itu belum terlalu banyak. Walaupun on air-nya cukup banyak ya. Tapi panggungan off air lebih menguras tenaga dibandingkan panggungan on air. Kenapa? Karena kita harus melakukan perjalanan dari sebuah kota ke kota yang lain. Kita bisa kurang tidur di situ. Lalu juga kita bisa kecapean. Belum lagi nanti ketemu masyarakat atau ketemu klien ataupun ketemu penonton di kota tujuan. Lalu setelah itu kita harus balik lagi atau manggung di kota lain. Jadwal yang padat seperti itu sangat menguras energi. Jadi ketika ada hal teknis, ketika nyanyi itu nggak dapet, menurut saya itu hal yang biasa ya. Maksudnya teman-teman juga nggak usah terlalu dihujat Keisha-nya. Seiring berjalannya waktu, Keisha pasti akan lebih terlatih untuk hal itu. Keisha pasti akan lebih tahu bagaimana cara menyiasati keadaan. Entah nadanya diturunkan, atau dia mencari nada lain. Tapi yang jelas, di lagu ini, bagian itu adalah bagian yang paling ditunggu orang untuk dibawain. Jadi saya berharap Keisha bisa menyiasati ini dengan baik. Saya yakin manajemennya juga pasti sudah melihat hal ini dan juga pasti sedang membahas bagaimana cara menyiasatinya.
Entah itu dengan latihan, dengan lebih banyak tidur, dengan kesiapan mental. Ya tapi saya yakin lah, semakin hari Keisha pasti akan bisa menyiasati keadaan ini. Bagaimanapun dia pasti kan belajar. Yang penting pokoknya Keisha jangan down dengan segala macam omongan orang, false atau slip ketika nyanyi. Itu adalah hal biasa walaupun bukan dibenarkan ya. Itu adalah hal biasa asal jangan terlalu sering. Aku yakin kamu bisa menyikapinya. Sekali lagi selamat buat Keisha dan juga Mario Geklau. Lagunya asik banget. Saya mau nyanyiin tapi nanti kena copyright. Di sini cuma mau kasih semangat aja. Dan juga buat semua penonton, semua penikmat musik Indonesia, kita dukung musisi Indonesia tanpa perlu ada hujatan-hujatan. Kalau misalnya ada kekurangan, dikasih motivasi. Didukung. Karena bagaimanapun semuanya ingin menghibur penikmat musik Indonesia. Jangan lupa senyum hari ini. Dan jangan lupa teguk teh gelas.